warna kuning apa ya? Ini kuning Bumblebee kayaknya. Wait, gue lagi di daerah mana ya? Coba kalian lihat sendiri. Ini kece badai. R15 head-on nih kalau di story gue. Ya udah dah, daripada basa-basi langsung gue panggil aja, bilang sama gue, Brian. Halo, mana Brian? Halo semua. Asik. Sorry ya, gue pakai celana pendek. Asik. Oi, Kemarin kan kita kan reviewnya duduk ya kan? duduk dan nggak kelihatan motornya. Gak kelihatan barangnya juga. Terus temen gua komen, Gimana, motornya apa? mana? Gitu. Waduh. Motornya belakangan ya, Bang? Motornya belakang. Aduh. Nah, karena itu sebenarnya bukan karena apa ya, Brian? Karena apa? Korup Oh, korup juga ya? juga. Oke. Datanya. Karena gua itu kan pakai lu juga yang temen gua, Iya. temen gua. Iya, pakai HP juga itu, ulang-ulang juga kan? Kacau Nggak dah. prepare karena Iya. baterainya lowbat. Oke. Langsung aja deh. Oke. Banyak basa-basi, Dari good. dari depan, dari bawah aja kali ya, Bang, biar asik ya. Good. Oke. Dari bawah nih, dari luar nih. Nah, ini bannya masih sama yang kayak di video kemarin. Apa? Pakai R93 Corsa. Ya. Cuma yang beda di sini pelek. Nah, pelek depannya ini udah ganti pakai RCB. Oh, kemarin merah ya? Kemarin merah dan kemarin iya. tuh Iya, kan? udah ada ini RCB. Oh, terus? Cuma karena kemarin konsepnya hitam merah, ini kan hitam. Iya. Nggak, kemarin tuh kalau pakai hitam kayak flat banget. Oke. Terus yang dekat lagi ini baut yang kecil. Oke. Kalau depan ini pakai drag bautnya. Pakai drag, terus disc brake-nya pakai PSM Aha. yang floating. Oke. Terus ya paling kelihatan ini sih yang katanya Nah, ya ya gitu lah ya. kaliper ngabers. Ngabers. Iya. Brembo 4P ya, Asik. gitu. Terus selang remnya pakai hell sini ketutupan. Asik. Sorry. Hell. Ya. Terus yang detailnya lagi nih juga ada banjo kalipernya yang depan pakai proti. Kalau yang depan. Kita sebutin dari harga bannya dong. Kalau dari ban ini range ban ini kayak yang depan 120/60 itu sekitar 400 ribuan kayaknya. Oke, lanjut. Kalau buat peleknya ini gue dapat harga di 2,5. Oke. Cuma kalau buat yang mau beli mending sabar dikit karena rata-rata pelek ini digoreng harganya nih. Oke. Sama seller-seller ya tai lah. Ya, terus. Nah, dari disc brake tuh sekitar 500 ribu. Oke. Masuk ke yang ini baut disc brake itu 3,5 sepaket. Oke. Buat depan. Berapa biji? Itu isinya 5. Oke, 5. Lanjut. Oke, terus ini kaliper Brembo 4P. Ya. Yang depan ini sekitar berapa ya? 2,750 lah. Oke. Itu sama bracket ya, Bracket doang ya? sama masang. Enggak, bracketnya enggak, Bang. Oh, ada custom ya lu ya? Custom. Oh, iya, Karena V2 kan anak tiri, nggak ada tuh bracket Iya, jadinya. Ya, ini custom bracket depan murah kok, cuma 50.000. Oke. Terus yang ininya banjo protinya gua kurang tahu berapa, cuma estimasinya kata temen gua bisa sampai 500.000 2 biji. Oke. Selang hell? Selang hell itu depannya ini 4,5 lah, Bang. Iya, sekitar segitu ya, guys. Lanjut. Buat teman-teman yang mau beli Scoot. Sama lagi Ada. bagian dari luar lagi nih. Ini pakai Progan dari Progan Carbon. Arkev cuma gua nggak tahu ini merek apa. Iya. Terus pakai baut ini Proboltan. Nah, masuk lagi di sini master remnya yang paling luar tuh RCS 17 master remnya. RCS 17. Terus ini Domino. Nggak kelihatan ya kan? Iya. Ya biasalah. Hand gripnya muter sendiri. No Domino. Lanjut ke ini. Gas spontannya. Spontan. Gas spontannya pakai Project One. Terus elannya ini no name sebenarnya. Oh, non. Dan gua buat kalian yang mau cari ini itu gue juga jual kayak ginian. Oh, ya, Scoot. Itu bisa aja langsung ke IG di ADT Racing Part. Ntar bakalan ada ini. ADT Racing Part ya, guys. Harganya murah banget. Jauh lah kalau beli di tempat iLook. Oke. Sebutin harga dulu dari sini nih. Oke, ini sekitarnya maybe mungkin 200-an, Bang. Oke. Progat karbon. Baut Yang ini Probolt. Probolt, ini hitung full aja ntar cuma 400 full. Oh, full. Ya. Lanjut. Terus hand grip ini Domino itu sekitar 3,5. Oke. Masuk ke gas spontan Project One itu 1,550. Terus yang elannya ini itu sekitar ini elannya cuma 50.000. Wih, gila. Nah, ekspektasinya rata-rata ini jualnya di market itu 150.000. Iyalah. Nah, itu bangsat itu gue tahu harga model aslinya soalnya. Oke, lanjut. Terus ini Master M Brembo RCS 17 itu sekitar taruh deh 3 juta.
3,5 juta. Gila. Terus naik ke tabung. Enak banget. Terus lanjut. Tabungnya pakai CNC Racing. CNC Racing ini yang kecil sekitar 1,5 CNC Racing. Terus ke kill switch. Kill switchnya dari Ako 1 itu harganya sekitar 1,2 si kill switch Ako 1 ini. Terus stangnya Sama kayak, Bang. stangnya yang murah Bang, Red It. Tapi dia bahannya apa? Nah bahannya ini dia tuh ininya besi Bang, besi full. Oke. Besi full. Dan dibanding Bipro, kalau Bipro kan dia lasan. Iya. Nah ini tuh enggak. Jadi dia kayak dikunci pakai baut. Oh gitu. Ini di sini bisa dilihat. Jadi dia dikunci pakai baut. Wih gila, enak Kalau ya. dan juga dia hitungannya kalau menurut gua lebih padat dibanding Bipro. Oke. Cuma dia derajatnya dia ini 0 derajat. Kalau Bipro kan 10 derajat. Masih ada Eh. 2 pilihan lah. Iya. Terus dari preload udah pakai Bipro. Oke. Terus ini dari kopling. Koplingnya pakai Ako 1. Oke, gue dari sono kali ya. Oke, boleh. Kelihatan. Koplingnya pakai Ako 1 di situ. Oke, guys. Harga? Harga Ako 1 itu sekitar buletinnya 2 juta itu. Sekarang harganya 2 jutaan. Ini masih sama holder nih. Holder standar itu, Bang. Ori. Tadi stangnya berapaan? Stangnya gue beli second gocap. Hah, serius? Gocap. Anjir. Serius. Ini Gimana lu dapet? jadi gue nemunya di OLX. Wah, gila sih. Lagi gabut kan karena waktu itu stang gue masih stang fastback yang kurang banget itu, Bang. Aduh, gila. Murah banget, jir. Ya emang barunya juga murah kok, Bang. Berapa? Barunya itu cuma 80.000. Oke. Ya, kalau di market mungkin 80.000 sampai 100.000 lah ya taruh. Gila, gue nggak tahu, guys. Karena yang gue tahu kebanyakan anak-anak bro. Bipro. Oke, lanjut. Terus ini speedometer. Nyalain dong. Oke, bentar. Speedometernya ini pakai Koso. Oke. Wih, gila. Siap. Oke, itu bisa dibeli di Mr. Motoshop ya itu. Oke. Berapa harganya? Harganya itu kalau dari Speedo itu harganya 900.000. Oke. Plus biaya pasang di sana itu jadi 1,2. Jadi 1,2. jadi sekitar biaya pasangnya sama Speedonya jadi 1,2. Oke. Nah, ini juga ketinggalan nih windshield. Windshieldnya juga dari MR itu 80.000 buat yang mau beli di sana. Windshield dari MR tuh 80.000. Ganteng ya, guys. Oke. Jangan baper sama stikernya. Canda. Terus ini dari sini ya Bang dulu. Ini cover tankinya. Ini pakainya cover tanki buat yang anak 15 pasti tahu. Nah, ini pakai cover tanki model R125. Tuh, harganya 200.000. Oke. Ini yang paling murah buat cover tanki di V2. Oke. Lanjut kemana lagi kita? Sampingnya. Ke bawah lagi dikit Bang. Nah, ini banyak sentuhan pro boltan. Nah, dari ini aja dulu yang keluar ya. Ini pakai selang hawa sama racing. Gimana fungsionalnya? Sebenarnya gue nggak pakai fungsinya Bang. Cuma bener-bener cuma pure look saya. Oke. Kalau fungsi dia harus ada tabung hawanya. Nah, Tuh. nggak ada. Nggak ada. Jadi emang pure looks aja. Oke. Buat Harga? harganya ini 35.000 Bang. Sama ininya jadi ya gocap lah. Taruh sama yang dari tap olinya ini. Oke, lanjut. Lanjut pro boltan full taruh aja udah sekitar 400.000. Nah, itu berapa biji ya? Itu hampir ada kali berapa ya? Sekitar 30 sampai 40 biji. Wah, gila banyak ya, guys. Nah, itu juga ada ya di ADT Racing Part, siapa tahu yang gabut mau nyari Pro Bolt, ada juga di situ. Masuk ADT. Ya. Terus Bipro ini shifter Underbone. Iya. Underbone ini bukan punya R15 bawaan ya, maksudnya bukan pen dari Bipro. Ini punya Ninja 2,5. Jadi di custom. Jadi bagian ininya di gerinda, di bor, udah begini. Dia harganya itu barunya 1,5 Iya, 1,5. dari Bipro. Terus naik dikit Master Rem. Second aja masih 900, 1,2. Iya. Masih tinggi sekanannya. Terus. Terus masuk ke Master Rem belakang. Master Rem belakang tuh pakai KTC. Ini KTC harganya sekitar 250.000. Terus selang belakangnya pakai XL ya, guys. Selang belakangnya juga Hell. Ini, guys. Harganya sama kayak yang depan mirip-mirip. Buat tabungnya pakai Scarlett itu yang murah. Oke, berapa? Yang Scarlett murah kok Bang, nggak sampai cepet. 75.000. 2.000, guys. Kalau mau ganti-ganti variasi. Lanjut.
Itu tuh kalipernya anjing. kaliper jatuh. Kalipernya pakai Brembo 2P. Oke. Ini ya Brembo ya. Ini juga banjonya yang pakai yang Pro Boltan. Sama disc brake belakang pakai TDR kalau disc brake. Oke. Sama. Matching nggak? Hah? Maksud gua matchingnya Brembo sama TDR matching nggak? Matching banget bang. Asli. Kasih dong buat teman-teman apa sih? Apanya tuh bang? Cara pengeremannya? Cara pengeremannya kalau setelah di upgrade pakai disc brake TDR pun standaran, itu juga udah beda. Jadi dia kemungkinan lebih gigit, walaupun kampasnya sama-sama standar. Oke. Gitu ya guys, masukan buat teman-teman. Terus juga nih satu lagi nih bang. Nah yang ini yang ditanya nih rata-rata kok bisa CNC? Sebenarnya kan CNC itu bisa di custom lah ya bang. Iya. Tapi ini gue baunya akal-akalan si miskin dah kalau bilangnya mah. Oke. Jadi daripada nunggu segala macam dan dicebokin sama tukang CNC ini, ini bisa pakai punyanya Ninja 2.5 yang 2018 ke atas. Oke. Kalau bisa dilihat ini ada sensor speed buat ninjanya. Itu ada sensor speed. Nah, ini harganya itu kalau di market itu kalau yang no name itu sekitar 400.000. Kalau untuk WR3-nya lebih mahal 500 sampai 600.000 lah. Itu ya guys, masukan buat teman-teman. Kalau mau masang Brembo, bracketnya ya punya Ninja. Punya Ninja yang 250 cc 2018 ke atas. Ke atas ya guys. Buat teman-teman lanjut. Oh ini knalpot. Ini knalpot WRX. Gue lupa tipenya apa bang. Karena ini juga gue dipinjemin temen. Oke. Ya, pokoknya ini WRX. Terus tabung shock. Ya, ini pakai shock belakangnya pakai Ride It. Ride It. Ya maaf ya baret. Gas crash ya? Nggak crash. Jadi waktu itu diikat pakai kabel tis di body untuk gesek-gesek. Ini pakai shock Ride It yang GP series kalau yang mau beli itu GP series. Berapa harga? Harganya kalau barunya itu 8,5 ya, 8,5 sampai 900. Yang mau beli ini shock Ride It yang GP series. Terus buat perubahannya feel-nya setelah masang shock Ride It, dia tuh lebih anteng di corner. Oh gitu. Lebih anteng. Oke. Jauh lebih anteng lah dibanding standar. Gila. Itu ya masukin buat teman-teman ya. Aduh, ini motor parah. Lanjut. Apalagi ya udah sih bang ya. Kalau bagian kirinya cuma ada shifter dari Koso. Oke. Shifter dari Koso itu harganya murah meriah banget. Berapa? Itu cuma 100.000. Dan dia lebih awet dibanding Bipro kalau menurut gua, karena gua pernah pakai Bipro. Kalau Bipro tuh dia langsung apa ya bilangnya? Dia tuh cepet banget rusak deh dibanding Koso. Oke, gua bahas Pony Experience. Lu habis modif berapa? Buat motor ini gua habis di angka 28 total semuanya. 28 juta. Aku nanya, itu kan banyak banget angkanya. Iya. Tujuan modif lu apa sih? Tujuan modif pertama pasti senormalnya orang yang kepuasan modif. Kedua itu biasanya apa ya? Ya kayak biar puas saya riding ya. Kayak ganti master rem yang lebih powerful, kaliper yang lebih powerful. Terus buat look juga jauh banget beda dari standar. Biar beda dari yang lain juga. Ya pasti fungsional. Oke, lanjut. Kekurangannya apa sih? Di V2 ini? Kalau buat kekurangan ya, buat kalau yang user baru mungkin ya, kekurangannya V2 itu pasti biasanya ada kalau menurut saya itu di shock belakang. Karena buat cornering itu dia bumpy banget, nggak bisa stay gitu, makanya diganti kan ini. Terus sama apa lagi ya, paling kalau buat V2 standar tuh kiprok itu biasanya buat yang mainin lampu tuh, biasanya itu gejala. Dan itu lumayan urgent dah kalau di video udah pasti banyak yang kena. Nah, menurut lu apa? Ya kalau masukannya biasa mainin lampu gitu nggak apa-apa. Yang penting wiringnya itu harus rapi, biar nggak korslet gitu. Sama di relay juga, di relay itu sekeringnya gampang banget putus. Itu hati-hati juga. Pokoknya aki juga dipantau kalau di V2. Nah, terus lu cara perawatannya gimana nih setelah dari modif? Perawatan gue dari sebelum sesudah modif juga masih sama aja ya bang. Itu oli itu 1,5 bulan ganti. Pakai oli apa? Oli gue sekarang
lebih sering pakai enduro. Oli murah. Panas nggak? Enggak sih bang. Banyak yang bilang katanya oli itu gampang panas sih kan. Mau kalau gua enggak sih, enggak gampang panas. Lanjut. Bensin apa? Bensin kadang Pertamax, kadang V-Power itu untuk bensin. Enak, dapat lah powernya. Terus buat ini, buat mesinnya itu tiap 2 kali ganti oli itu mesinnya digurah, biar bersih juga sama performanya nggak nurun. Tuh. Itu perawatannya. Iya itu perawatannya. Kalau sama saringan oli? Filter oli. Filter oli kalau sekarang pakainya KTC. KTC itu dia sebenarnya apa ya? Sebenarnya dia hampir nggak nyaring oli. Itu dia minusnya, kayak olinya nggak sepenuhnya kesaring, tapi olinya juga lebih cepet putarannya. Udah ya guys, masukan buat teman-teman ya. Yaudah gitu aja kali ya. Iya. Ikut deh yang mau di review. Yuk bang, kalem. Asik. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.